Pelabuhan Jatidiri. Aris mendongak, merasakan embun malam yang perlahan turun membasahi dahinya. Ia duduk di undakan beton tua, menatap deretan gedung pencakar langit yang menjulang angkuh di kejauhan. Usianya baru 25, tetapi bebannya terasa setara dengan separuh abad. Di tangannya, selembar surat penolakan pekerjaan terbaru ia remas hingga lecek. Sampai kapan, ya Allah? Keluhnya, suaranya tercekat. Ia merasa telah berusaha sekeras batu karang di lautan, tetapi ombak kenyataan selalu menerjang dan memaksanya mundur. Impian Aris sederhana, menjadi seorang arsitek yang karyanya bisa membawa kehangatan bagi masyarakat, bukan sekadar megahnya struktur beton. Namun, kenyataan yang ia hadapi adalah antrian panjang, koneksi yang mahal, dan persaingan yang kejam. Dalam hati kecilnya, ia mulai memupuk keluh kesah yang meracuni semangatnya. Ia teringat petua kakeknya, seorang tukang kayu sederhana namun kaya hikmah, yang selalu berkata, "Aris, cucuku. Ingatlah baik-baik, hidup dan kehidupan itu seiring dan sejalan." Aris sering bertanya apa maksudnya. Kakek hanya tersenyum. Hidup adalah anugerah nafas dan kesempatan. Kehidupan adalah medan laku yang harus kau jalani. Kau tak bisa memilih medan laku, tapi kau bisa memilih sikapmu saat melewatinya. Saat itu, Aris merasa petua itu terlalu puitis. Sekarang, di tengah dinginnya malam dan panasnya kekecewaan, makna itu mulai meresap. Aris sadar, ia selama ini hanya melihat hidup sebagai tujuan mendapat pekerjaan, kaya, dihormati, dan mengabaikan kehidupan sebagai proses. Kakek juga selalu menekankan pentingnya belajar dan mengajar. Setiap kegagalanmu adalah pelajaran berharga. Jika kau telah belajar, maka kau wajib mengajar, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan caramu bangkit kembali. Itu adalah sedekah ilmu terbaik. Aris merenung. Kegagalan ini adalah gurunya. Guru yang mengajarkan bahwa impian dan kenyataan adalah dua sisi mata uang yang sama. Impian adalah kompas, dan kenyataan adalah peta kasar yang harus ia lalui. Ia tak bisa hanya berdiam di ujung kompas tanpa berani menapaki peta. Keesokan harinya, Aris mengambil keputusan drastis. Ia merapikan jas kerjanya, bukan untuk wawancara, melainkan untuk mengunjungi sebuah panti asuhan di pinggiran kota. Ia tidak punya uang banyak, tetapi ia punya ilmu yang bisa ia bagi. Ia mulai mengajar anak-anak di sana menggambar dan merancang bangunan sederhana dari kardus bekas. Ia mengajarkan mereka tentang proporsi, keseimbangan, dan yang paling penting, tentang harapan. Di tengah tawa dan celoteh anak-anak, Aris merasa energinya pulih. Ia menemukan bahwa dalam posisi mengajar, berbagi ilmu, ia sedang belajar mendapat semangat baru. Pekerjaan formal belum juga datang, tetapi Aris berjanji pada dirinya, jangan berkeluh kesah, dan tetap semangat. Ia mengubah fokusnya. Alih-alih meratapi apa yang hilang, ia mensyukuri apa yang masih ada, kesehatan, kecerdasan, dan waktu luang. Ia mulai bekerja sebagai tenaga lepas freelancer, dengan upah yang jauh di bawah standar, mengerjakan gambar teknis untuk proyek kecil-kecilan. Uang yang ia dapatkan cukup untuk makan dan sedikit tabungan. Namun, kali ini, orientasinya berbeda. Aku harus bersemangatlah mencapai harapan yang tinggi, tekadnya, bukan harapan kekayaan, tetapi harapan untuk hidup penuh makna. Makna itu ia definisikan dalam satu tindakan, untuk dapat saling berbagi atas rezeki yang Allah telah beri. Rezeki bukan hanya uang, rezeki adalah ide, tenaga, senyum, dan waktu. Dengan sebagian kecil dari upahnya, Aris membeli buku cerita bekas dan alat tulis untuk anak-anak panti. Saat memberikan buku itu, seorang anak bernama Lintang memeluknya erat. Mata Lintang yang berbinar tulus memberinya pukulan kesadaran yang menohok. Kebahagiaan sejati begitu sederhana. Aris membulatkan tekadnya untuk hidup dengan prinsip tiada henti sekalipun mati. Ia akan terus mencari jalan, terus berkarya, dan terus berbagi. Jika kelak ia menjadi arsitek sukses, ia akan membangun sekolah gratis. Jika ia tetap menjadi freelancer sederhana, ia akan terus mendampingi anak-anak itu. Waktu berlalu, Aris tidak menjadi arsitek yang kaya raya dan terkenal. Ia masih seorang freelancer yang berjuang di tengah kerasnya Jakarta. Namun, ia menjadi Aris yang berbeda. Aris yang damai. Di usianya yang ke-40, ia kini menjadi pengelola sekaligus guru di panti asuhan yang dulu ia kunjungi. Ia tetap merancang, tetapi kini ia merancang masa depan anak-anak. Gaji bulanannya pas-pasan, mobil mewah hanyalah mimpi, dan namanya tidak pernah terpampang di media massa. Tetapi,
Setiap pagi, saat ia menyeduh teh dan melihat wajah-wajah polos yang tertidur pulas di kamar yang hangat, kamar yang ia rancang sendiri dari donasi kecil, hatinya dipenuhi rasa syukur yang tak terhingga. Ia akhirnya memahami sepenuhnya, indahnya hidup bukan tertanda atas banyaknya harta, bukan pula tersurat tingginya posisi sosial dunia, melainkan, indahnya hidup terletak pada mampunya kita menerima kenyataan yang ada dengan hati tulus suci dan sukacita. Ia menerima bahwa jalan hidupnya tidak seperti yang ia impikan pada usia 25, tetapi jauh lebih bermakna. Ia telah menemukan pelabuhan jati dirinya, di mana perjuangan adalah ibadah, belajar adalah proses seumur hidup, dan berbagi adalah tujuan tertinggi. Dan selama nafas masih berdetak, ia tahu, perjalanannya akan tiada henti.